Kata siapa mobil hybrid orientasinya harus selalu ke irit? Enggak, ikut kami jalan-jalan naik MG VS HEV. Di mobil ini kalian akan tahu kalau ada mobil hybrid yang kayak gini nih. Iya, sebagai sebuah SUV compact yang hybridnya serius, tentu MG VS HEV ini menantang langsung Toyota Yaris Cross Hybrid dan Nissan Kicks e-Power. Dan khasnya MG VS HEV ini dibanderol dengan harga yang terjangkau. Mobil ini harganya 389 juta on road Jakarta. Harga segitu jelas menarik dan kompetitif banget. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Yaris Cross Hybrid yang harganya mulai 440 jutaan. Dan Kicks e-Power yang harganya mulai dari 515 jutaan. Well, harus diakui, pertarungan yang dihadapi mobil ini itu keras banget. Dia harus melawan Yaris Cross Hybrid dan juga Kicks e-Power. Tapi rasanya menurut kami, MG nggak perlu minder dengan VS HEV-nya ini. Karena, seperasaan kami, mobil ini hadir dengan rasa berkendara yang impresif loh. MG VS HEV ini hadir dengan basis mesin bensin 1000 cc 4 silinder inline. Mesin ini diklaim bertenaga 107,5 horsepower dan torsi 142 Nm. Gede kan? Kurang gede. Sebagai mobil hybrid, MG juga membekali VS HEV ini dengan motor listrik berdaya 93 horsepower. Mereka mengklaim kalau mesin bensin dan motor listriknya lagi kerja bareng nih, tenaganya bisa mencapai 174,5 horsepower. Jelas itu tenaga yang gak kecil. Bahkan MG mengklaim akselerasi mobil ini dari 0 ke 100 km per jam bisa tuntas dalam hitungan 8 detikan. Wah, ini mobil diam-diam mengerikan tenaganya. Ya, kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, jelas MG VS HEV ini nggak bisa dianggap remeh. Figur tenaga dan torsinya besar banget, dan membuat mobil ini jadi yang paling buas di kelasnya. Dan iya, spesifikasinya itu yang menunjukkan rasanya MG itu nggak ngeplot mobil ini sebagai mobil hybrid serta-merta ke arah yang irit. Tapi juga mobil ini berorientasi kepada performa. Di tarikan bawah, mobil ini akseleratif banget, apalagi dengan transmisi electronic CVT yang halus tapi kuat responnya, sehingga bikin mobil ini jadi gampang melesatnya. Dan di tarikan tengah ke atasnya pun, mobil ini rasanya tenaga nggak habis-habis dan selalu ngisi terus, sehingga menarik banget nih karakternya. Ya memang harus diakui dengan figur yang seakseleratif itu, membuat mobil ini nggak seefisien rival-rivalnya. Ekspektasi kita ketika bawa mobil hybrid itu pasti irit, ya kan? Tapi ternyata enggak yang kebangetan irit nih di MG VS HEV. Karena di rute dalam kota, mobil ini hanya bisa mencatatkan angka 12,6 km per liter. Sedangkan pas kami tes di rute tol, bisa meraih angka 18,9 km per liter. Ya, kalau dibawa di rute kombinasi atau di rute tol yang mayoritas gitu ya, dan sering ke jalan raya tapi nggak kena macet, mobil ini bisa lumayan irit nih. Tapi kalau di perkotaan, karena kerja mesinnya cukup intens, jadi penggunaan bensinnya juga jalan terus. Kalau kita bandingkan figur konsumsi bahan bakar rata-ratanya antara MG VS HEV dengan rival-rivalnya, jelas MG kelihatan yang paling boros. Cuma ya menurut kami karena MG nggak serta-merta ngeplot teknologi hybridnya untuk efisiensi, melainkan mereka juga fokus untuk performanya. Kalau aja MG bisa membuat mobil ini lebih sering mematikan mesin bensinnya di tarikan yang bawah, contohnya sekarang kita kayak cruising di 1500 rpm kayak gini, di diagramnya masih kelihatan tuh kalau mesin bensinnya bekerja. Padahal harusnya dengan baterai yang kapasitasnya besar, mobil ini bisa kok melaju di tarikan bawah, cruising santai gitu ya, dengan hanya menggunakan motor listriknya aja. Tapi ya MG malah bermain
berorientasi kepada performa, sehingga dia ingin selalu menyalakan mesin bensinnya dan selalu sigap ketika kita butuhkan. Oh iya, dan yang menarik bahkan, saya kira karakter mesin bensin yang sering bekerja itu hanya di mode comfort dan sport. Ternyata enggak. Walaupun kita pindah ke mode eco, ini sekarang kita bejek di putaran yang nyantai gitu ya, 1500 rpm, tapi tetap mesin bensinnya itu bekerja. Jadi ya mesin bensinnya jarang banget mati. Alhasil ya bensinnya lebih sering terpakai. Bicara soal mode berkendara, ya memang asik ya punya mobil yang ada beragam mode berkendaranya dan kita bisa menyesuaikan karakter yang kita inginkan. Tapi di sini tombol-tombol itu nggak hanya mode berkendara yang asik menurut saya, karena ini ada KERS. Yes, teknologi ala F1 hadir di mobil yang harganya 380 jutaan. Menarik banget bukan? Nih ada KERS, Kinetic Energy Recovery System. Sebenarnya fitur itu bekerja saat kita ngerem, di mana energi kinetik saat kita ngerem akan ditangkap kembali, lalu disimpan menjadi listrik. Simpelnya ya, dengan KERS ini kita bisa seakan ngecas baterai mobil ini pas lagi ngerem. Ya kayak regenerative braking di mobil listrik murni. Makin tinggi level KERS yang kita pilih, maka akan makin kuat regenerative brakingnya. Meskipun nggak bisa sampai one pedal driving kayak di Nissan Kicks e-Power. Tapi hadirnya fitur KERS ini jadi gestur yang menarik banget di MG vs HEV ini. Meskipun citra brandnya MG itu identik dengan negara Britania Raya dan juga historinya panjang dibuat di Inggris, tapi sekarang mereka bergabung dengan SAIC, di mana mobil ini menjadi mobil yang dikembangkan oleh banyak insinyur Cina dan sekarang juga brandnya headquarternya di Cina, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong soal mobil Cina yang biasanya identik dengan soknya lembut dan enak dipakai harian gitu ya, tapi enggak untuk MG vs HEV ini. Karena MG merancang karakter soknya dengan lebih ke arah medium ke keras. Tapi menurut kami itu adalah gestur yang menarik. Karena untuk memadu-madankan dengan mesin yang buas, tentu kita harus bermain dengan sok yang lebih kaku, dengan sasis yang lebih siap. Dan itu penting karena kita jadinya bisa memprediksi bagaimana bantingan mobil ini, bagaimana mengendalikannya. Ya kebayang kalau mobil yang performanya buas tapi hadir dengan sok yang empuk gitu ya. Wow, kebayang pasti jiggly-nya mobil ini dan membuatnya menjadi punya body roll yang tinggi. Tapi ini enggak. Nih, walaupun kita bermanuver di kecepatan tinggi dan di tikungan, tapi nyatanya mobil ini masih terprediksi dan body roll-nya minim sekali. Ya, menurut kami, penggunaan karakter shock yang kaku kayak gini menjadi penting untuk menunjang performa dari mobil ini. Ya, untuk kita-kita yang suka mencari mobil karena rasa berkendaranya, jelas mobil ini menjadi menarik. Tapi buat kita-kita yang mencari mobil untuk kenyamanan, rasanya bantingan shock MG ini terlalu kaku. Beberapa kali kami bawa keluarga dan mereka ternyata cukup menyinggung ketika mobil ini saya bawa melintas jalan rusak atau speed trap dengan kecepatan yang kurang pas. Ya, tapi pas penumpang saya ajak bermanuver, melap tikungan dengan kecepatan tinggi, tentu mereka bisa baru merasakan solidnya handling mobil ini, karena minim body roll-nya. Ya memang MG vs HEV ini pas buat kita yang doyan nyetir, apalagi karena visibilitasnya baik, lalu khasnya compact SUV, dimensi dan wheelbase-nya juga pas untuk melibas jalanan dan lincah. Radius putarnya juga bersahabat, dan khasnya mobil dari MG, kekedapan kabinnya juga cukup baik. Cuma dari tes kami saat berkendara kayak gini, ada beberapa hal yang rasanya perlu ditingkatkan untuk membuat rasa berkendaranya lebih sempurna lagi. Salah satunya ini, dari pengaturan setir. Sayang banget setirnya ini bisa naik turun sebenarnya, tapi nggak bisa maju mundur. Nggak bisa diatur secara teleskopiknya. Sehingga untuk saya, at least yang punya tinggi 170 cm dan biasanya ngeset posisi duduk agak mundur supaya kaki lebih nyantai gitu ya. Ini tuh jadi setirnya agak kejauhan, teman-teman. Posisinya jauh dan ya bikin rasa berkendaranya nggak ergonomis. Terus juga kalau kita bicara soal posisi duduk, posisi berkendara gitu ya, pasti jok itu adalah hal yang jadi kuncinya. Dan sayang, di MG vs HEV yang kami tes ini, joknya nggak dilengkapi dengan fitur ventilated seat atau fitur yang bisa memberikan jok lebih adem. Ada AC-nya di balik jok.
Apalagi ini karena material joknya nggak evaporated atau nggak punya kisi-kisi gitu ya. Jadi kerap kali joknya ini bisa panas. Dan kalau kita-kita yang suka nyetir di siang bolong, ya beresiko punggung dan paha menjadi gampang keringetan nih. Bicara soal fitur, umumnya MG loyal dalam hal ini. Namun entah kenapa rasanya di VS HGV ini agak kurang total. Oke lah, mobil ini punya fitur CARS yang tadi kami bilang menarik. Ada juga fitur electric power steering yang bisa bikin karakter setirnya jadi lebih ringan atau berat. Terus juga ada Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa wireless, dan sampai ada wireless charging juga. Terus ini di AC-nya ada filter yang diklaim bikin kabin bisa lebih nyaman dan bersih. Ada juga panoramic sunroof yang gede. Tapi sayang di mobil ini tuh nggak ada fitur ADAS yang lengkap. Sayang memang di mobil ini tuh nggak ada fitur ADAS, jadi kita hanya bisa menikmati cruise control aja, nggak pakai adaptif. Tapi untuk menjaga mobil ini, MG ngebekalin kita dengan kamera 360 yang tampilannya enak teman-teman dilihatnya. Bahkan di malam hari pun ya nggak yang rendah banget resolusinya, jadi masih kepake lah. Udah gitu, yang paling saya suka dari tadi pencet-pencet tombol mode, tombol CARS, dan juga tombol 360-nya adalah ini, layout kokpitnya. Ini mengisyaratkan mobil yang sporty banget. Apalagi dengan model tuas transmisi yang ala-ala joystick pesawat tempur kayak gini. Wow, jadi secara desain mobil ini memang memukau teman-teman. Aura sporty memang kerasa kental di interiornya. Kami cukup tertarik dengan desain interior mobil ini yang terasa modern dan terkesan sangat segar jika dibandingkan lini MG lainnya. Bahkan duduk di kabin belakangnya pun tak luput dari aura yang menyenangkan. Penggunaan atap model panoramic sunroof juga sukses bikin kabin terasa berkelas. Cuma untuk kelegaan kabinnya, ya karena ini mobil compact jadi nggak selega itu. Setidaknya kalau dibandingkan dengan Yaris Cross Hybrid, masih lebih unggul jagoan Toyota itu untuk urusan akomodasinya. Bicara soal bagasinya nih, mobil ini sebenarnya bisa lega, asal bagian lantainya nggak terlalu tinggi. Cuma lantai tinggi ini disebabkan oleh penempatan baterai yang di bawah dan di belakang. Jadi ya kita nggak bisa dapetin ruang bagasi yang selega itu. Iya, sebagai SUV yang compact, jelas akomodasinya nggak bisa kalian expect yang luas banget ya. Apalagi tadi karena saya ceritain di dalam sini di bawahnya ada baterai. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin desainnya, kalau dari belakang ini tuh mobil agak identik dengan MG ZS teman-teman. Kita tahu pernah nge-review sebelumnya MG ZS itu ya belakangnya plek-plekan, bahkan dari desain samping ke belakang ini agak sama teman-teman, garis desainnya, dimensinya sama, sehingga dari belakang ya kalau nggak ada badge VS mungkin agak-agak siwer nih orang antara ZS atau VS. Tapi secara desain sih kalau saya paling suka adalah bagian depannya. Memang untuk desain sih masalah selera, tapi setidaknya kalau dilihatin dari depan, ini mobil jelas punya kesan yang tersendiri. Fasianya unik, apalagi dengan sentuhan garis biru yang menjadi isyarat mobil elektrifikasi. Well, dari ulasan ini rasanya jelas ya, plot yang coba dimainkan MG untuk VS HGV ini. Mobil ini dirancang untuk memenuhi hasrat pembeli muda yang mencari mobil hybrid tapi untuk performa. Ya, meskipun mobil ini punya kekurangan yang menurut kami minor, tapi kelebihannya, impresi berkendaranya, keasikannya membuat MG VS HGV layak sekali dipinang. Apalagi kalau kalian lagi mencari SUV compact yang hybrid, tapi nggak melulu soal irit, mobil ini jelas menarik sekali. Apalagi dengan performanya yang buas. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah dengan harganya yang kompetitif, MG ini layak untuk menjajakan VS HGV? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.